jalan raya di Jakarta memang tempatnya uji kesabaran. Bila tidak, akibat minimnya kesabaran bisa saja melakukan tindakan yang merugikan orang banyak atau adu jotos seperti kejadian berikut ini. Lu mau tahu solusi Jakarta macet? Ini solusinya. Nah, tuh, kasih paham. Bagi sekelompok anak muda dalam video ini, sabar berdiam diri di dalam mobil sambil mendengar radio bukanlah solusi menghadapi kemacetan jalan di Jakarta. Mereka justru asyik meluncur dengan sepatu roda meliuk di antara mobil yang terjebak macet pada sore itu. Keseruan mereka bermain sepatu roda justru dinilai berbahaya oleh pengguna jalan. Karena jalan raya bukanlah lintasan olahraga, maka sudah seharusnya mereka beraksi di tempat yang telah disediakan. Dari yang ngebut pakai sepatu roda hingga yang pagi-pagi sudah ngegas di pinggir jalan. Akibat kesabaran setipis tisu, dua emak-emak adu jotos di kawasan Ampera, Kemang, Jakarta Selatan. Akibat motor saling senggol, sukses membuat keduanya olahraga tangan di awal hari. Ternyata tidak hanya konsentrasi tinggi yang dituntut ketika melintas di jalanan Jakarta, tetapi juga kesabaran yang tiada batas agar bisa sampai di rumah dengan hati tenang. Tim Liputan iNews melaporkan. Di tengah tingginya angka perceraian, jumlah pernikahan di Indonesia justru makin lama semakin turun. Ekonomi yang belum mapan hingga perempuan yang semakin mandiri menjadi alasan dibalik terjun payungnya angka pernikahan di tanah air. Tidak ada yang lebih sibuk dari Pengadilan Agama Ponorogo, Jawa Timur akhir-akhir ini. Setiap hari selama 8 bulan belakangan, petugasnya telah menerima 1.311 permohonan cerai. 70% dari berkas perceraian itu atau 844 kasus adalah istri yang menceraikan suaminya. Namun di saat ruang pengadilan agama ramai, aula kantor urusan agama justru semakin sepi. Menurut Kementerian Agama, jumlah pernikahan kini semakin hari semakin terjun bebas secara nasional. BPS mencatat angka pernikahan terus turun sejak 7 tahun belakangan. Padahal pada tahun 2018 lalu jumlah pasangan menikah mencapai 2 juta pasangan lebih. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2024 pengajuan pernikahan mencatatkan angka terendah hanya 1.400.000 lebih. Faktor kesiapan finansial hingga perempuan yang semakin mandiri ternyata menjadi alasan para pemuda menunda pernikahan mereka. Alasan belum menikah ya? Sebenarnya banyak standarnya ya. Saya sendiri punya standar kayak misal kalau sudah menikah tuh harus punya rumah, harus punya penghasilan di taraf segini, lebih ke mentalnya seperti apa gitu. Dan sekarang mungkin di 27 tahun untuk 1-2 tahun ke depan juga masih belum kepikiran ya. Mungkin kita nggak tahu. Kenapa sih 25 belum nikah? Karena emang banyak banget yang emang harus dikejar sekarang. Karena kita itu biasanya sih apalagi kayak generasi-generasi saya itu kan emang banyak yang nggak harus dipikirin selalu tentang nikah. Jadi karena kita itu mikirnya kalau kita belum siap untuk ekonomi ya jangan dulu sih untuk nikah sebenarnya. Menikah bukan lagi perlombaan waktu, melainkan kepada siapa yang lebih siap. Di tengah perubahan dunia yang semakin cepat dan tingginya standar hidup, banyak kaum muda memilih untuk menunda ikatan resmi. Janji suci zaman kini semakin terhalang hitung-hitungan ekonomi. Tim Liputan iNews melaporkan. Gunungan sampah di kolong tol Wiyoto Wiono, Tanjung Priok, Jakarta Utara meresahkan warga. Sampah luber tak diangkut berhari-hari memicu bau busuk yang menyengat, dikeluhkan warga sekitar. Gunungan sampah rumah tangga mencapai 3 meter lebih, bahkan hampir menyentuh jalan tol Wiyoto Wiono, Jakarta Utara. Tumpukan sampah meluber akibat tak diangkut berhari-hari. Kondisi ini dikeluhkan oleh warga sekitar lantaran bau busuk sampah, terutama saat musim hujan. Selama bertahun-tahun, TPS di bawah kolong tol ini menampung sampah dari 4 kelurahan di Kecamatan Tanjung Priok. Sampah biasanya dibawa ke Bantar Gebang, tapi akibat longsor di TPS Bantar Gebang, pengangkutan sampah dari kolong tol ini terhenti. Warga meminta Satpol Lingkungan Hidup segera menambah armada truk pengangkut sampah untuk mengurangi gunungan sampah di kolong tol.
Pemirsa, gunungan sampah juga ditemukan di Jakarta Utara. Dan untuk kondisi terkini, sudah ada rekan Anissa Rizkia yang melaporkan langsung dari Depo Rawabadak Utara, Jakarta Utara. Anissa, bagaimanakah tanggapan warga sekitar dengan gunungan sampah yang saat ini masih berada di lokasi Anda? Camar dan juga pemirsa, tanggapan dari warga, tentunya warga merasa resah akibat tumpukan gunungan sampah beberapa hari kemarin. Namun di pagi hari ini saya melihat langsung bahwa tumpukan sudah mulai diangkut oleh depo yang ada di kawasan Koja, Jakarta Utara ini. Kalau dilihat memang jarak pemukiman dengan depo ini cukup dekat, Camar dan juga pemirsa. Itulah yang mengakibatkan warga juga merasa resah karena adanya pencemaran udara. Mereka menghirup bau busuk setiap pagi karena adanya tumpukan sampah berhari-hari yang ada di sekitaran jalan raya, tepatnya di depan Depo Rawabadak, Jakarta Utara. Kalau dilihat memang sudah ada solusi yang diberikan oleh pemerintah terkait penanganan dari penumpukan sampah yang terjadi beberapa hari kemarin. Dan sudah ada penambahan armada yang biasanya hanya bisa mengangkut sekitar 48 ton per harinya untuk bisa dibawa ke Bantar Gebang. Hari ini sudah ada 2 penambahan armada truk, yaitu dengan total 64 ton per hari. Itu artinya saat ini sudah mulai diangkut dan dibersihkan, sudah tidak ada penumpukan di area jalan raya. Namun di area depan depo ini masih terlihat penumpukan, namun tidak signifikan, Camar dan juga pemirsa. Dan pemerintah pun juga berharap bahwa warga juga bisa ikut andil dalam menanggulangi penumpukan sampah ini dengan pemilahan sampah terlebih dahulu di masing-masing rumah, agar memudahkan dari petugas depo ini untuk bisa memilah dan juga bisa melakukan pengolahan sampah dan nantinya bisa membuat warga di sekitaran ini merasa lebih nyaman. Dan semoga nantinya dengan adanya keresahan warga yang disampaikan begitu kepada petugas yang ada di depo ini, pemerintah bisa memberikan solusi terbaik agar tidak ada pencemaran, yaitu baik itu pencemaran udara maupun pencemaran tanah yang ada di sekitaran depo tempat saya melaporkan. Untuk sementara, Camar, saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik, 8 armada sudah dikerahkan untuk mengangkut sampah. Terima kasih rekan Anissa Rizkia, selamat bertugas kembali. Pemirsa, tidak hanya di Jakarta, gunungan sampah setinggi 4 meter di jalanan membuat kecantikan kota Bandung ternoda. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bahkan sampai menyentil Wali Kota Bandung Muhammad Farhan karena lambat menangani sampah. Sudah 3 bulan tumpukan sampah di kota Bandung ini meresahkan. Sampah di TPS Dakota di pinggir jalan ini menggunung hingga setinggi 4 meter. Saat hujan, sampah meluber hingga jalan raya, membuat licin dan sangat membahayakan pengendara. Menurut warga, pengangkutan sampah ke TPA hanya 2 kali seminggu. Tidak cukup mengurangi sampah yang makin menumpuk. Bukan kendaraan, coba kalau longsor ini ke sana ke jalan. Bahaya ya Pak ya? Iya. Gara-gara sampah, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyentil Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang memiliki anggaran 7 triliun tapi lambat menangani sampah. Anggaran Kota Bandung itu gede, 7 triliun. Itu sangat dimungkinkan untuk menyelesaikan masalah sampah dengan cepat, dengan alokasi yang dimiliki. Sampah menjadi persoalan serius di Kota Bandung. Sebanyak 1.496 ton sampah Kota Bandung diproduksi setiap harinya. Tapi jumlah itu tidak lagi tertampung di TPA Sarimukti. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.